Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 Januari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan saja. Untuk ISG, sempat ada gap di sini ya. Jadi memang ISG perlu terkoreksi dulu untuk menutupi gap-nya. Kurang lebih target dari ISG ya di kisaran harga 6731 ya, di area sini. Itu target dari ISG, kemungkinan akan terkoreksi kurang lebih di harga 6731 untuk menutupi gap-nya. So far ISG juga masih bullish dan masih bisa kita optimis ya. Jadi sekian kondisi atau prospek dari ISG. Kita lanjut, di sini ada saham Cekon. Untuk Cekon hari ini ditutup di harga 110 dengan persentase min 6,78%. Jadi Cekon sendiri hari ini auto reject bawah setelah kemarin diangkat naik, tapi ya juga closingnya melemah. Untuk Cekon area supportnya di harga 104 dan untuk resistennya tetap di 118 ya. Jadi bisa diperhatikan ya, sudah saya sediakan satu support dan 3 area resisten. Pertama di 118, 125 dan terakhir di 140. Jadi untuk Cekon demikian, hari ini volume cukup besar, setidaknya besok bisa ketahan di harga 104 ya. Kita lanjut, di sini ada saham MITI. MITI hari ini ditutup di harga 270 dengan persentase plus 3,05%. Tadi berhasil retest kurang lebih di area EMA 34-nya di harga 252. Dan memang untuk MITI sendiri kan kalau saya lihat juga masih uptrend karena juga masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21 ya, meskipun di sini stokastik menunjukkan downtrend. Untuk area resisten dari MIDI di 274 dan untuk area supportnya masih sama di 230 ya. Jadi supportnya masih tetap di sana. Atau teman-teman juga bisa jadikan area EMA 34 dan EMA 21 ini menjadikan area support juga bisa. Ya, diatur sendiri EMA 21 garis merah ini di harga 264, EMA 34-nya di harga 252 ya. Itu untuk area support. Untuk area resistnya di 274, kalau memang berhasil di break ya akan naik lagi ke 322 ya. Kita lanjut, di sini ada saham MDKI. MDKI hari ini ditutup di harga 204 dengan persentase min 1,92%. Dan untuk MDKI sendiri area supportnya di harga 200 ya, itu area supportnya. Dan untuk resistennya so far di 214. 204 ini juga bisa dijadikan area support dan resisten. Tapi kalau saya lihat ini cenderung sideways ya. Cenderung sideways ketika harganya 200, ketika harganya menyentuh 200 akan naik lagi ke 204 dan selanjutnya ke 214. Kalau memang dukungannya lebih besar, lanjut naik lagi ke 224, yaitu permainan dari MDKI. Oke, jadi untuk MDKI demikian, selama masih bisa bertahan di atas 200, oke ya. Kita lanjut, di sini ada saham PNLF. Untuk PNLF hari ini ditutup di harga 178 dengan persentase plus 2,3%. PNLF juga ada area support dan resistnya. Resistnya di harga 181, supportnya di 175.
Oke, untuk PNLF supportnya di 175, resistnya di 181. Kalau memang nanti 181 berhasil di break ya akan naik lagi ke 190. Tapi kalau memang 175 ini nggak berhasil menguat ya kemungkinan akan koreksi lagi ke 168 ya. Kita lanjut, di sini ada saham Kino. Kino hari ini ditutup di harga 3.550 dengan persentase plus 6,93%. Dan Kino juga sudah beberapa hari naik cukup kuat ya teman-teman ya. Ini grafiknya ya. Ini cukup kuat juga. Mohon maaf sebelumnya, tapi saya kurang tahu faktor apa yang menyebabkan Kino bisa terbang ya. Ya, ini cukup kuat ya. Kalau seperti ini, coba saya cari broker summary-nya saja. Oke. Dan kita gunakan Fibonacci dari wave ini. Ya, ini juga bisa ya. Ini targetnya Kino masih jauh ya. Selama masih bisa bertahan di atas 3.340, target dari Kino ini masih di 4.130. Itu target dari Kino. Tapi kalau kita lihat dari broker summary-nya sendiri, ya untuk Kino, masih belum tersedia ya. Broker summary masih belum tersedia. Jadi ya perhatikan saja untuk Kino, target supportnya di 3.340 dan untuk target resistnya di 4.130. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham IPTV. Untuk IPTV hari ini ditutup di harga 171 dengan persentase min 4,47%. Kemarin untuk IPTV juga volume ya juga cukup tinggi ya. Cukup tinggi, kemarin setelah naik 21%, hari ini terkoreksi minus 4%. Dan tadi memang juga sempat di bawah turun di harga 167-an. Tapi ya closing-nya ditutup di 171, jadi menguat. Untuk IPTV nggak auto reject bawah, seharusnya masih ada orang yang masih punya barang ya. Mohon maaf sebelumnya masih belum bisa saya cek broker summary-nya karena juga masih jam 15.57. Jadi broker summary-nya masih belum tersedia, teman-teman bisa cek di sekuritas masing-masing. Namun kalau saya lihat di IPTV ya masih ada potensi untuk lanjut naik karena kalau saya lihat di sini stokastiknya belum dead cross begitu parah. Oke. Jadi untuk IPTV demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Emyor. Untuk Emyor hari ini ditutup di harga 1.860 dengan persentase min 1,85%. Memang Emyor juga masih downtrend ya. Untuk area resistnya ya di titik psikologis 1995. Sebentar. Untuk Emyor ya kurang lebih ada area supportnya di kisaran harga 1.860 itu area supportnya. Sebenarnya closing hari ini itu merupakan area supportnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau memanfaatkan pullback ya bisa. Jadi ya teman-teman perhatikan saja selama dia masih bisa menguat di atas harga 1.860, maka ya kemungkinan besar ada potensi untuk lanjut naik lagi sih. Ya, kurang lebih ya kalau memang ini ketahan harganya nggak turun ya kemungkinan akan naik lagi ke 1.995. Ini area resistannya ya. Jadi jadi ya kemungkinan nanti ya alurnya seperti ini naik ya. Jadi untuk Emyor support di 1860, resist di 1995. Kita lanjut, di sini ada saham MTDL. MTDL hari ini ditutup di harga 715 dengan persentase plus 0,7%.
persen, dan juga MTDL berhasil menutupi gap di sini ya, sudah berhasil ditutupi. Sementara juga stokastik masih strong juga. Untuk MTDL area supportnya di harga 705 atau 700. Untuk resistennya tetap di 750 dan 765 ya. Jadi belum ada perubahan, kemungkinan besar MTDL mengejar posisinya di atas 534 dan 521, yang dimana kalau memang kembali lagi di area sana berarti MTDL masih dalam fase uptrend ya. Jadi untuk MTDL demikian. Yang mau beli di breakout EMA boleh, yang mau beli support juga boleh. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA hari ini ditutup di harga 352 dengan persentase plus 4,14%. Sementara juga MPPA ini berhasil break area EMA 34-nya ya, garis biru ini EMA 34. Dan untuk resistennya di 354 ya. Sebelumnya mohon maaf, broker summernya masih belum bisa saya akses karena juga baru jam 4 ya. Jadi broker summernya masih belum muncul. Coba teman-teman nanti cek, kemungkinan ya setelah video ini diupload baru bisa muncul broker summernya. Jadi untuk MPPA area supportnya kurang lebih ya di titik psikologis saja 350, dan untuk resistennya di 446. Jadi memang jaraknya cukup jauh. Tapi kalau memang nanti support di harga 186 ini di break, ini jatuhnya juga cukup parah ya. Jadi perhatikan saja ya untuk MPPA. Kita pantau dulu. Kita lanjut, di sini ada saham BPTN. BPTN hari ini terkoreksi di harga 17.50 dengan persentase min 0,28%. Volume hari ini ya juga cukup tinggi, tapi ingat BPTN ada area supportnya di kisaran harga 17.50 dan untuk resistennya di 17.80. Kalau memang nanti 17.50 nggak berhasil menguat dan jebol ya, kemungkinan akan turun lagi di kisaran harga 1.715. Tapi kalau memang berhasil mantul dan resist 1780 ini di break ya, kemungkinan akan lanjut naik lagi di 1800, dan target selanjutnya kurang lebih di sini ya, 1880. Jadi untuk BPTN demikian. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. BGTG hari ini ditutup di harga 282 dengan persentase plus 10,16%. Jadi BGTG sendiri ya hari ini cukup naik kuat ya. Cukup kuat juga naiknya. Kalau saya bilang kemungkinan besar BGTG bisa jadi terkoreksi terlebih dahulu ya. Kemungkinan akan adanya koreksi dulu. Ya, yang mau beli nanti bisa tunggu di harga 266 ya. Ini best price juga untuk BGTG sih. Yang mau beli bisa di 266. Nanti tunggu saja di resisten 308 untuk target TP-nya ya. Jadi untuk BGTG demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Aba. Aba hari ini ditutup di harga 334 dengan persentase min 1,18%. Dan untuk Aba sendiri juga ada area supportnya di harga 280, ini area support, dan untuk resistennya di 388. Kemungkinan Aba mengejar area resisten ini karena ini juga sudah berhasil rejection. Kemungkinan ya Aba target naiknya ya di kisaran resistennya 388 ini ya. Jadi untuk Aba ya teman-teman bisa perhatikan ya. 382 sampai 388. Kita lanjut, di sini ada saham RUIS. Untuk RUIS hari ini ditutup di harga 202 dengan persentase 0,0%. Untuk area supportnya tetap di harga 200, kalau resistennya di 206. Jadi setiap kali RUIS menyentuh harga 200 ini selalu adanya rejection dan harganya naik lagi ke 206. Kalau memang kuat ya naik lagi ke 214 hingga 218. Kalau memang masih bisa strong ke 230 ya. Jadi itu permainan dari RUIS. Tapi ingat kalau memang harganya sudah break, close-nya di bawah 200 atau 100,
atau di bawah 196 itu rawan jatuh lagi ya. Jadi diperhatikan saja untuk Ruiz. Kita lanjut, di sini ada saham Toys. Toys hari ini ditutup di harga 202 dengan persentase plus 5,21%. Untuk Toys sendiri, ingat ya, ini rawan longsor karena juga stokastik ini ya bisa dilihat sendiri, dead cross ya, cukup tajam. Untuk broker sahamnya belum bisa saya akses karena juga masih baru jam 4. Teman-teman bisa akses sendiri ya untuk broker summary-nya. Tapi kalau teman-teman mau beli Toys ya tunggu saja ketika closing-nya sudah berhasil di atas 534 dan 521, yang di mana itu di harga 210 ya. Kalau closing-nya sudah di atas 210 baru teman-teman bisa entry. Tapi kalau memang belum di atas 210 ya teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu ya. Jadi untuk Toys demikian. Kita lanjut, di sini ada SMGR. Untuk SMGR hari ini ditutup di harga 7.150 dengan persentase min 1,04%. Jadi SMGR juga terkoreksi hari ini. Kemungkinan SMGR mengejar area resistennya di kisaran harga 7.400 ya. Ini resist dari SMGR, tapi kalau memang itu berhasil di break ya kemungkinan akan lanjut naik lagi ke 7.900. Tapi kalau memang ini harganya nggak berhasil naik lagi, tapi malah mantul di area resist ya, kemungkinan SMGR akan turun lagi di kisaran harga 6.550. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan ya. Kalau break resisten akan naik lagi ke sini, tapi kalau memang nggak berhasil break ya akan turun lagi ke 6.500. Jadi untuk SMGR demikian. Kita lanjut, di sini ada saham SWAT. SWAT hari ini ditutup di harga 146 dengan persentase plus 2,82%. Untuk SWAT ada area supportnya di kisaran harga 134 dan untuk resistennya di 147. Jadi untuk SWAT ini kalau memang nanti SWAT ini berhasil break di area 147, ya di mana kalau kita lihat secara teknikal ya, ini 147 kan merupakan area resisten. Kalau memang berhasil break, ya berarti ini akan menjadi area supportnya, dan untuk resisten selanjutnya di kisaran harga 166. Jadi untuk SWAT bisa diperhatikan dulu ya. Bisa diperhatikan dulu, ini juga sudah berhasil mantul di area support yang sudah saya buatkan. Kita lanjut, di sini ada saham EMTK. Ya, untuk MTEK masih di situ-situ saja, masih di area supportnya yang sudah saya buatkan. Kurang lebih untuk MTEK area supportnya di 1965 ya, itu area supportnya. Ya kalau teman-teman mau beli sih bisa, tapi juga perlu diantisipasi, jangan masuk semua, karena kalau memang nanti 1965 ini di break ke bawah, ya kemungkinan akan turun lagi ke 1850. Tapi kalau memang berhasil mantul ya akan naik lagi ke 2080 dan selanjutnya ke 2240 ya. Jadi untuk MTEK demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Akra hari ini ditutup di harga 750 dengan persentase min 0,6%. Jadi memang Akra hari ini juga terkoreksi, tapi terkoreksinya di area supportnya ya di harga 750. Tapi ya teman-teman lihat saja, kalau memang besok Akra bisa menguat dan membuat pantulan ya di area supportnya, maka Akra berpotensi untuk melanjut naik lagi ke kisaran harga 790. Tapi kalau memang nggak berhasil menguat dan harganya turun, ya Akra akan kembali lagi turun di kisaran harga 720 ya. Jadi untuk Akra demikian. Kita lanjut, di sini ada saham IPPE. IPPE hari ini ditutup di harga 228 dengan persentase plus 1,79%. Dan sebenarnya ini volume dari IPPE juga turun ya. Ada divergence guys di sini ya. Tuh. Ya ini stokastiknya turun, jadi ingat ya, ini sedikit rawan kalau saya bilang, karena ini bearish divergence. Oke. Rawan turun ya. Jadi ingat untuk IPPE rawan turun. Mungkin teman-teman besok bisa jual sebagian. Kalau sudah untung ya bisa dijual semua. Ya diatur sendiri untuk money manajemennya. Yang ingin saya tekankan,
bahwa ini sedikit rawan kalau memang nanti IPPE bisa jatuh, ya jatuhnya ke harga 208. Oke, jadi untuk IPPE demikian. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4.440 dengan persentase plus 0,91%. Tadi BBRI sempat diangkat naik juga ya, sempat diangkat naik di kisaran harga 4.550. Ya, itu juga cukup tinggi ya. Cukup tinggi, dan untuk BBRI area supportnya tetap di harga 4.330 hingga 4.350, dan untuk resistennya di 4.450 itu resistennya. Ya, dan kalau saya lihat juga untuk BBRI ini EMA 34 dan EMA 21-nya juga sudah mulai golden crossing, seharusnya ya bisa menjadi pertanda bullish ya. Tapi mungkin ada koreksi beberapa hari terlebih dahulu untuk melanjutkan bullishnya. Kita lanjut, di sini ada saham IATA. IATA hari ini ditutup di harga 117 dengan persentase plus 34,48%. Sebelumnya saya mohon maaf kalau kita lihat dari teknikal ini juga nggak bisa. Ya bisa sih mungkin, tapi nggak seberapa efektif ya kalau kita lihat dari teknikal. Tapi boleh kalau mau dicoba ya. Ini resist dari IATA di 132 dan untuk area supportnya di 103. Ya, kalau teman-teman mau lebih efektif lagi ya teman-teman bisa cek di broker summary. Tapi mohon maaf belum saya bisa untuk sekarang karena juga masih jam 4. Ini broker summary-nya belum bisa saya akses. Ya, nanti teman-teman bisa dicek di sekuritas masing-masing ya. Perhatikan saja top buyer dan top seller dari perdagangan hari ini. Apakah teman-teman punya average di bawah atau ya dicek sendiri ya untuk bandarmologinya. Kita lanjut, di sini ada saham nasi. Untuk nasi hari ini ditutup di harga 505 dengan persentase min 6,48%. Memang hari ini nasi auto reject bawah. Tapi kalau saya lihat sih, meskipun hari ini auto reject bawah, tapi volumenya nggak seberapa besar ya. Jadi ada potensi untuk naik lagi besok untuk nasi. Dan juga stokastik ya masih ya nggak seberapa curam. Jadi kalau saya bilang masih ada potensi untuk nasi ya, meskipun hari ini auto reject bawah. Kita lanjut, di sini ada saham TNCA. Untuk TNCA hari ini ditutup di harga 1.575 dengan persentase min 2,78%. Untuk TNCA juga ada area support di kisaran harga 1.540. Ya, 1.540 itu area supportnya. Dan kalau memang masih bisa menguat, ya kemungkinan akan naik lagi ke 1.925. Tapi perlu diingat bahwa di sini stokastiknya juga sudah mulai dead cross ya. Ini EMA 34 dan EMA 21-nya mulai dead cross, stokastik juga sudah mulai dead cross. Jadi sedikit rawan sebenarnya ya. Tapi kalau mau dicoba ya nggak ada masalah sih. TNCA support di 1540, resist di 1925. Kita lanjut, di sini ada saham LAK. Untuk LAK hari ini ditutup di harga 346 dengan persentase min 0,57%. LAK sendiri berhasil mempertahankan posisinya kurang lebih ya di atas EMA 34 dan EMA 21 ya. Ya berhasil mempertahankan meskipun sempat jebol di area supportnya ya. Untuk LAK supportnya di kisaran harga 300 ya, itu titik psikologis. Dan selanjutnya di sini 344. Jadi untuk LAK perhatikan ya, ada 4 garis di sini, itu 4 garis penting, teman-teman juga bisa lihat. Kita lanjut, di sini ada saham Amar. Untuk Amar hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah di kisaran harga 670. Sempat sudah 2 hari ini Amar diangkat naik cukup tinggi ya. Dan memang hari ini auto reject bawah sesuai kalau kita lihat di sini, kalau kita flashback ke belakang, begitu naik tinggi 1, 2 jebret,
Begitu ARB, besoknya bisa jadi ARB. Tapi belum menutup kemungkinan ya, tapi ya jangan terlalu berharap karena kondisi sekarang, karena juga baru jam 4:17 sore ya, saya masih belum bisa mengakses broker summary-nya ya. Jadi mohon maaf, teman-teman bisa cek sendiri di sekuritas masing-masing untuk broker summary dari Amar. Caranya gimana ya teman-teman, lihat saja. Teman-teman bisa broker summary mulai dari tanggal 4 Februari hingga hari ini tanggal 8 Februari. Para buyer ini masih punya barang dengan average di berapa. Itu bisa jadikan patokan harga average teman-teman ya. Jadi untuk Amar bisa dicek sendiri ya untuk broker summary-nya. Kita lanjut, di sini ada saham PSML. PSML hari ini ditutup di harga 720 dengan persentase plus 11,63%. Karena juga baru IPO mulai dari tanggal 16 Desember, jadi kita juga nggak bisa ya, kalau mau di teknikalin ya juga nggak bisa. Kita mau coba teknikal pun juga nggak bisa ya. Teman-teman lihat dari broker summary sendiri, karena ini juga baru IPO kan, jadi kalau kita mau lihat dari teknikal juga nggak bisa. Kalau titik psikologis sih resistnya di 800 dan supportnya ya di 700. Itu dari segi psikologis ya. Broker summary-nya masih belum bisa saya akses karena juga masih baru jam 4:18, jadi masih belum tersedia ya untuk broker summary-nya. Kita lanjut, di sini ada saham mesin. Mesin hari ini closing di harga 5.225 dengan persentase plus 1,46%. Setelah ini naik beberapa hari ya, naik cukup kuat juga. Hari ini memang perlu terkoreksi, kalau nggak malah kena suspend ya, itu sudah bagus ya. Jadi mesin ini sudah bagus, hari ini masih bisa stabil. Kalau teman-teman mau scalping sih bisa sih di mesin, tapi ya memang nominalnya cukup besar. Apakah masih ada potensi untuk mesin untuk lanjut naik lagi ya? Kalau menurut saya masih bisa, karena MA34 dan MA21-nya ini juga masih melebar ya, seperti itu. Jadi it's okay ya kalau mau coba untuk mesin. Demikian, targetnya masih di 6.000 ya kalau titik psikologisnya. Kita lanjut, di sini ada saham JAST. JAST hari ini ditutup di harga 191 dengan persentase plus 6,11%. Untuk JAST sendiri ada area supportnya ya. JAST supportnya di harga 168. Resistennya di 200. Lanjut lagi di 226. Middle point 181. Jadi untuk JAST supportnya di 181, untuk resistnya di 200, tapi kalau memang 181 berhasil di break ke bawah akan lanjut turun lagi ke 168, dan kalau memang nanti 200 ini berhasil tembus ya JAST akan lanjut naik lagi ke 226. Jadi sekilas mengenai JAST, kita lanjut, di sini ada saham FPNI. FPNI hari ini ditutup di harga 398 dengan persentase min 6,57%, jadi memang hari ini FPNI auto reject bawah, tapi kalau saya lihat volumenya ya juga cukup kecil ya, kalau kita lihat dibandingkan kemarin ya ini cukup kecil, dan closing hari ini di area MA34-nya ya. Di area MA34-nya kalau teman-teman mau beli untuk coba retest ya bisa, karena masih ada peluang untuk retest, dan juga ini ada beberapa gap ya. Sini ada gap, di sini juga ada gap. Gapnya di 426, jadi cukup jauh juga gapnya ya. Ya, jadi ya bisa ditentukan sendiri untuk FPNI, tapi kalau broker summary-nya masih belum bisa saya akses ya. Jadi nanti coba diiringi dengan broker summary-nya juga. Oke. Apakah possible adanya retest karena menyentuh area MA34? Masih ada kemungkinan, karena juga volumenya cukup kecil ya. FPNI demikian. Kita lanjut, di saham terakhir kita ada saham BRIS. BRIS hari ini ditutup di harga 1.660 dengan persentase plus 0,91%. Untuk BRIS sendiri, ya kemungkinan ini mengejar area resistennya di kisaran harga 1.720 hingga 1.750. Dari BRIS juga sempat diangkat naik ke 1695, tapi closingnya juga melemah. Tapi it's okay, masih ditutup dengan positif. Untuk BRIS
supportnya di 1495 hingga 1535, untuk resistennya di 1720 hingga 1750 ya. Kalau memang ini berhasil di break ya akan naik lagi. Kita lihat saja momentumnya. Tapi kalau saya bilang BRIS ini masih mengejar target resistennya ya. Oke, jadi sekian dahulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Dan kalau teman-teman belum join di grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Yang belum diklik tombol subscribe-nya, mohon untuk bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta like-nya. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.